Halo, oke, kembali lagi dengan kami. Kali ini, we wanna learn about modal verbs atau dalam grammar disebut juga modal auxiliaries. Nah, modal verbs itu adalah kata bantu, jadi itu dia sebagai kata kerja utama. Modal ini sangat penting banget untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, contohnya tuh kayak can, should, must, may, might. Oke. Nah, apa itu modal verbs? Modal verbs itu selalu diikuti oleh verb one. Nah, kata kerja bentuk dasar. Dia nggak bisa berdiri sendiri nih. Contohnya ini kan I can swim. Can ini sebagai modalnya. Swim adalah verb one-nya. Oke, jadi kalau misalnya ada yang bilang I can to swim, itu salah karena modal nggak pakai to. Dia jadi nggak pakai to ya. Modal itu nggak berubah bentuk, jadi dia nggak perlu tambah s atau ed gitu. Nah, selanjutnya ada nih jenis-jenis modal. Jenis-jenis modalnya itu yang pertama can and could. Kemampuan, ability. Kalau misalnya kamu bisa melakukan sesuatu, kamu pakai can. Nah, misalnya I can cook. You can cook, gitu kan, bisa masak. Kalau ngomongin masa lalu yang sudah terjadi, kita bisa pakai could. When I was a kid, I could climb trees. Waktu kecil aku bisa manjat pohon. Pokoknya kalau misalnya saya sekarang pakai can, tapi kalau misalnya udah terjadi di masa lalu, pakai could. Nah, yang kedua ada may and can. Izin, permission. Kalau misalnya kita minta izin atau kasih izin, kita bisa pakai may atau can. May I go to the toilet? Misalnya aku pergi ke toilet. Kemudian ada you can sit here, gitu. Terus ada yang ketiga should, nasihat atau advice. Kalau misalnya kita kasih saran atau nasihat ke seseorang, kita bisa pakai should. Nah, you should sleep early. Kamu sebaiknya tidur lebih awal. Sama kayak sebaiknya atau lebih baik kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, kalau misalnya yang keempat ada must and have to. Keharusan. Kalau kamu harus banget nih ngelakuin sesuatu, kita bisa pakai must and have to. Oke. You must wear a helmet. Atau I have to finish my homework today. Gitu. Dan yang kelima ada might or may. Kemungkinan, possibility. Kalau kamu menduga sesuatu tapi kamu belum yakin, kita bisa pakai might or may. It might rain later. Mungkin nanti hujan. Kita kan nggak tahu nih nanti ini beneran hujan atau enggak gitu. Coba ya, kita latihan ya. I blank 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 swim when I was 6 years old. Kita pakai apa nih kira-kira? Pakai can. Ya, salah. Nah, kita pakai could ya, karena kan dia pakai was, berarti dia sudah terjadi di masa lalu. Jadi kita pakai could. Nomor 2, coba ya. You blank 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 not park here. It's a private. Must. Ya, kita pakai must. You must not park here. Oke, nomor 3. You look tired. You blank 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 take a reset. Kita pakai should ya, yang lebih benar should. Kita pakai should seharusnya karena dia memberikan nasihat, advice. Oke, yang selanjutnya, yang keempat blank blank blank. I borrow your pencil. May. Ya, kita pakai may. May I borrow your pencil? Oke, gitu ya. Oke. Jadi kalau misalnya mod verbs itu bisa gampang kalau kita ngerti fungsinya. Terus kita ingat kalau modal itu selalu diikuti verb one. Oke. Kalau misalnya semakin sering kita latihan, juga kita semakin bedain kapan can, kapan must, kapan might, dan seterusnya. Jadi untuk itu sampai sini paham? Oke. Thank you. Sampai sini aja videonya. Thank you for your Bye-bye. watching.